Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Luasnya pegunungan Silin telah melampaui ekspektasi Xiaoyan. Bahkan dengan kecepatannya, ia masih berjalan di pinggiran pegunungan Silin setelah seminggu. Xiaoyan berjalan melalui hutan di suatu tempat di pegunungan Silin. Pada saat yang sama kekuatan spiritualnya yang luas dan menakutkan menyebar ke segala arah dari antara alisnya. Kekuatan itu dengan hati-hati menyelidiki area yang ditutupi oleh kekuatan spiritual. Xiaoyan ingin menggunakan metode ini untuk mencoba peruntungannya dan melihat apakah ia dapat menemukan barang yang diinginkannya di hutan ini. Namun kesempatan itu tampaknya tidak datang seperti yang dibayangkan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan mencari di sepanjang jalan, sayangnya dia tidak menemukan apapun. Xiaoyan yang berjalan tanpa tujuan di hutan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mendesah pelan dan hendak menarik kembali kekuatan spiritual yang telah dia sebarkan. Tetapi pada saat ini ekspresi wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia baru saja merasakan aura yang sangat panas dan liar. Xiaoyan tidak akan salah mengenai jenis aura tersebut. Itu adalah energi yang dipancarkan oleh kristal energi tipe api. Dan inilah hal yang sedang dicari Xiaoyan dengan susah payah. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan. Seketika tubuhnya bergerak dan dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Sosoknya dengan cepat terbang menuju tempat aura itu berasal. Sementara itu Xin diperlihatkan di suatu tempat di hutan pegunungan. Seekor binatang ajaib dengan tubuh besar membuat seorang pria setengah baya terlempar dengan satu cakar. Cakar tajamnya merobek baju besi Daoki di permukaan tubuh pria itu, meninggalkan beberapa bekas cakar merah di tubuhnya. Tubuh lelaki setengah baya itu terpental mundur tak terkendali bagaikan bola kempes. Setelah menabrak dan mematahkan puluhan pohon yang menjulang tinggi, ia akhirnya ambruk ke tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Paman Ge, suara tangisan dari seorang gadis kecil terdengar di langit. Paman Ge yang disebutkan gadis muda itu saat ini adalah orang terkuat di kelompok mereka. Melihat bahwa bahkan dia tidak sebanding dengan binatang ajaib ini, tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Setelah seruan gadis muda itu terdengar, beberapa orang lainnya di langit segera mengalihkan pandangan mereka ke arah Paman Ge yang terluka parah di bawah. Seketika ekspresi semua orang berubah. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan binatang buas besar di depan mereka. Manusia, beraninya kalian mengganggu istirahat Raja Leibao ini. Hari ini tidak ada seorang pun dari kalian boleh berpikir untuk keluar hidup-hidup. Binatang ajaib yang besar yang menyebutkan namanya Leibao meraung dengan suara rendah. Seketika ia mengangkat cakarnya yang tajam dan sekali lagi mengayunkannya dengan keras. Angin kencang yang menakutkan melesat seperti bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Hati beberapa orang di langit dipenuhi rasa takut. Senjata-senjata di tangan mereka bergetar tak terkendali. Sui'er, cepat lari! Di hutan di bawah, Paman Ge yang terluka parah berusaha keras untuk berdiri dan berteriak histeris kepada gadis muda di langit. Dia berharap gadis itu dapat menghindari serangan sabit binatang ajaib yang seperti sabit malaikat maut. Namun saat menghadapi auman putus asa Paman Ge, meskipun yang lain berburu-buru menghindar, hanya gadis muda itu yang dipenuhi rasa takut. Pikirannya kosong dan dia benar-benar bingung. Tubuhnya yang halus bergetar hebat. Dia hanya meringkuk dan meratap keras di langit. Pada saat ini bahkan jika orang-orang di langit ingin menyelamatkannya, semuanya sudah terlambat. Angin kencang yang mengerikan telah tiba di atas kepala gadis muda itu. Tidak ada satupun orang yang hadir yang mampu menyelamatkannya dari situasi kematian ini. Sui'er! Di tanah, Paman Ge yang terluka parah ingin memanjat dengan sedih dan terbang ke langit lagi. Namun dia sudah terluka parah saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, semuanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, cakar binatang raksasa di langit membawa aura menakutkan ketika mencakar gadis muda itu dengan keras. Saat berikutnya, ketika semua orang perlahan menundukkan kepala sambil membawa kesedihan di hatinya, angin sejuk tiba-tiba menerpa langit. Angin sepoi-sepoi bertiup. Pada saat yang sama, wanita muda itu yang meringkuk di udara dan menangis terangkat oleh kekuatan misterius yang tak terkendali. Setelah itu ketika cakar binatang itu mendarat, dia sudah muncul di udara sejauh 1000 kaki. Siapa ini? Keluar! Melihat mangsa di bawah cakarnya telah diselamatkan oleh seseorang, binatang besar itu sekali lagi melontarkan bahasa manusia
dan berteriak dengan marah ke arah gadis muda itu. Setidaknya kau adalah binatang ajaib kelas bandi. Kau bahkan mencoba membunuh beberapa Dosung dan Dosun. Kulitmu benar-benar tebal. Saat tawa lembut itu terdengar, tatapan semua orang di langit langsung tertarik. Hati mereka akhirnya menghela nafas lega setelah melihat gadis muda itu baik-baik saja. Hal ini terutama berlaku bagi pria Paman Ge yang terluka parah. Setelah itu wajah semua orang tanpa sadar menampakkan ekspresi terkejut saat melihat sosok pria berjubah hitam perlahan muncul dari ruang kosong. Mereka tidak menyangka bahwa seorang yang telah menyelamatkan Suwi-er ternyata masih muda. Siapa kamu? Kamu benar-benar ikut campur dalam urusan orang lain. Melihat Xiaoyan, binatang ajaib itu sekilas dapat mengetahui bahwa kekuatan Xiaoyan luar biasa. Jelas dia juga seorang bandi elit. Oleh karena itu dia tidak berani bersikap sombong seperti saat berbicara dengan beberapa orang sebelumnya. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Aku hanyalah orang yang tidak punya nama. Hanya saja aku merasa sedikit bersalah saat melihat bandi sepertimu menindas orang yang lebih lemah darimu. Karena itu aku turun tangan, ucap Xiaoyan. Mereka memasuki wilayah kekuasaan raja ini dan bahkan mengganggu pelatihan raja ini. Mereka pantas mati. Sambil mengucapkan kata-kata ini, tubuh besar binatang ajaib itu dengan cepat berputar. Seketika ia berubah menjadi seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilannya mempesona di depan mata semua orang. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ada cahaya redup yang berkedip-kedip di dalam pupil hitamnya. Matanya bertemu dengan mata Xiaoyan dari kejauhan. Mendengar ini, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dunia binatang ajaib yang memperlakukan wilayah mereka dengan sangat serius. Begitu ada orang luar yang masuk tanpa izin ke wilayah mereka, pemilik wilayah itu akan membunuh orang luar tanpa ampun. Itu bukan hanya untuk mempertahankan wilayah mereka, tetapi juga untuk membuktikan kekuatan mereka kepada dunia luar. Karena itu dalam keadaan normal, hampir tidak ada yang mau masuk ke wilayah beberapa binatang ajaib tingkat tinggi. Pada saat ini sekelompok orang ini secara tidak sengaja memasuki wilayahnya, karena wanita muda bernama Suwi-er berlarian secara acak. Di saat yang sama dia juga melibatkan yang lain. Jika bukan karena kemunculan Xiaoyan hari ini, sekelompok orang ini pasti sudah mati di bawah cakar binatang ajaib ini. Tuan, kami tidak bermaksud menyerbu wilayah Anda. Hanya saja kami tidak sengaja mengambil jalan yang salah dan berakhir di sini. Kami sangat menyesal telah menyinggung Anda. Tetapi kami berharap Anda dapat bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Wajah Paman Ge pucat saat ia memanjat dari tanah dengan susah payah. Seluruh tubuhnya gemetar ketika menangkupkan kedua tangannya ke arah binatang ajaib yang menjelma menjadi pria berwajah jahat di depannya. Menurutmu di mana raja ini? Apakah ini tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Ucap Lei Bao. Tepat saat Paman Ge hendak membuka mulutnya lagi, Xiaoyan tiba-tiba menyela. Jika memungkinkan untuk melepaskan orang, maka kita harus mengampuni mereka. Mengapa kamu harus bersikeras untuk tidak melepaskannya? Itu hanya kegagalan untuk terobosan. Tidak perlu melampiaskannya ke orang lain, ucap Xiaoyan. Matanya terfokus pada pria yang bernama Lei Bao di seberangnya. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan, dia telah merasakan pria ini saat pertama kali melihatnya. Doki dalam tubuh pria itu berfluktuasi hebat. Dengan pengalaman Xiaoyan, dia langsung tahu alasannya. Ini adalah hasil dari terobosan yang gagal. Namun tingkat fluktuasi energinya jauh lebih kecil daripada binatang ajaib biasa. Jelas bahwa orang ini telah gagal untuk menerobos cukup lama. Adapun Paman Ge dan kelompoknya, itu hanya kebetulan bahwa mereka datang ke sini dan mengganggu Lei Bao dari menekan luka-luka di tubuhnya. Itulah sebabnya dia mengamuk dan mulai membunuh orang. Dari kelihatannya dia mungkin hanya ingin melampiaskan amarahnya. Nah, jika kau bersikeras mencampuri urusan orang lain, maka jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Kamu harus tinggal selamanya di sini bersama mereka. Saat suara Lei Bao terdengar, gelombang Doki melonjak keluar dari tubuhnya dan menggumpal menjadi macan tutul berwarna hitam di atas kepalanya. Bandi bintang 7 tahap akhir. Kekuatanmu lumayan juga. Sayangnya kamu gagal menerobos. Kalau tidak, kamu akan menjadi binatang ajaib di tingkat bandi bintang 8. Xiaoyan berbicara sambil mengangguk, senyum muncul di wajahnya. Melihat Xiaoyan sama sekali tidak bergerak, pria berwajah jahat itu langsung marah. Melalui auranya yang menyelidiki, dia menemukan bahwa Xiaoyan di hadapannya hanyalah seorang bandi bintang 4. Namun dia berani mengabaikannya dengan kekuatan seperti itu. Hal ini membuatnya sangat marah. Dasar bocah sombong, kau hanya seorang bandi bintang 4. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menyombongkan diri tanpa malu di hadapan raja ini? Kau benar-benar mencari kematian, ucap Lei Bao. Hahaha, sebaiknya kau tidak memperparah luka di tubuhmu. Kalau tidak, jika lukamu semakin parah, aku akan khawatir bahkan kekuatanmu yang berada di tingkat bandi bintang 7 tidak akan mampu mempertahankannya, ucap Xiaoyan.
Melihat Leibao hendak bergegas, Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Aku tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghadapimu. Lagi pula itu tidak akan memperparah luka raja ini. Sekarang, mati demi raja ini. Setelah teriakannya terdengar, Leibao segera melambaikan tangannya. Daoki hitam pekat dengan cepat mengembun. Kedua tangannya segera berubah menjadi cakar tajam yang merobek ruang. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di hadapan Xiaoyan. Beberapa orang di langit yang telah lolos dari kematian mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan saat ini. Ekspresi gembira di wajah mereka sekali lagi menghilang. Hati mereka dipenuhi penyesalan. Kekuatan pemuda berjubah hitam di depan mereka ini hanyalah kekuatan Bandi Bintang 4. Dengan kekuatan ini, dia tidak hanya tidak akan mampu menyelamatkan mereka, tetapi dia juga akan berakhir dengan menempatkan dirinya dalam bahaya. Senior, kau harus segera pergi. Kekuatan orang ini jauh lebih tinggi darimu. Kau bukan tandingannya. Tidak ada gunanya kamu melakukan hal ini pada sekelompok orang asing seperti kami. Melihat Xiaoyan benar-benar berdiri di langit tanpa bergerak, Paman Ge yang berada di bawah mengira Xiaoyan telah terintimidasi oleh kekuatan Leibao yang menakutkan. Seketika ia buru-buru berteriak keras kepada Xiaoyan, berharap ia dapat menyelamatkan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar perkataan Paman Ge, dia menoleh ke arahnya dan tersenyum. Begitu dia menoleh ke belakang, kakinya bergerak sedikit dan dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Angin kencang dari cakar itu mencabik-cabik Xiaoyan tanpa ampun. Sayangnya tidak ada sedikit pun darah segar yang tumpah. Sebuah bayangan. Hati Leibao sedikit terkejut. Dia sebenarnya tidak menyadari bayangan yang perlahan menghilang di depannya. Perlu diketahui bahwa saat cakar tajamnya mendarat, Xiaoyan baru saja menoleh ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini, bagaimana tepatnya dia melakukannya? Ucap terkejut Leibao. Karena kau sudah bergerak, sekarang giliranku. Suara acuh tak acuh terdengar, menyebabkan ekspresi wajah Leibao berubah drastis. Tatapannya menyapu sekeliling, tetapi dia tidak melihat bahkan setengah bayangan Xiaoyan. Saat berikutnya suara angin kencang tiba-tiba terdengar, menyebabkan Leibao buru-buru membalikkan tubuhnya. Suara itu datang tepat di depannya. Ruang itu berputar dan sosok Xiaoyan sekali lagi muncul di langit. Dengan penguasa Suan di tangannya, dia menghantamkannya ke kepala Leibao. Beranikah kau berhadapan langsung dengan raja ini? Kau benar-benar sedang mencari kematian. Begitu suaranya jatuh, Leibao langsung kembali ke tubuh aslinya. Tubuhnya yang besar tampak seperti gunung. Saat ini sosok Xiaoyan seperti tikus di hadapannya. Seolah-olah ia dapat dengan mudah menginjak-injaknya sampai mati selama kakinya mendarat. Cakar pencabik angin, tsunami pemakan api. Dua suara gemuruh terdengar bersamaan. Di langit, cakar binatang besar turun dari langit, menghantam penguasa raksasa yang terbang ke langit dengan keras. Seketika ledakan dahsyat menggema dari tempat tumbukan itu, membuat langit dan bumi bergetar hebat. Badai energi yang mengerikan silih berganti menyapu langit. Di udara gadis itu sudah terbangun. Di bawah perlindungan teman-temannya, dia sudah bersembunyi di luar lingkaran pertempuran. Mata indahnya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat Xiaoyan. Dalam pikiran gadis itu, momen ketika Xiaoyan memeluknya untuk menghindari jurus mematikan Leibao sekali lagi muncul. Sejak pertama kali gadis itu melihat Xiaoyan, wajahnya terukir dalam di benaknya. Dia mungkin tidak akan pernah melupakan Xiaoyan seumur hidupnya. Xiaoyan telah menyelamatkannya saat dia dalam kondisi paling takut dan tak berdaya. Hal ini langsung menyentuh hati gadis itu. Pada saat ini pikiran gadis itu dipenuhi dengan harapan bahwa pria berjubah hitam itu tidak akan kalah. Dia berharap bahwa dia akan dapat melihatnya beberapa kali lagi. Di langit, hati Leibao dipenuhi dengan keterkejutan ketika dia melihat Xiaoyan yang masih tenang di bawah cakarnya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatanmu akan begitu hebat meskipun kekuatanmu pas-pasan. Namun hanya mengandalkan kekuatanmu saja tidak akan cukup untuk mengalahkan raja ini. Begitu suaranya jatuh, cakar binatang Leibao tiba-tiba mengencang. Daokinya melonjak liar saat kekuatan mengerikan mengalir turun dari cakarnya. Hembusan angin kencang melesat ke segala arah. Dengan paksa memaksa serangan Xiaoyan kembali. Hahaha, terima kasih atas informasinya. Karena menurutmu kekuatanku tidak cukup, mengapa kau tidak mencoba jurus ini? Tubuh berlapis kaca. Begitu suaranya jatuh, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi kingkong berlapis kaca yang menjulang tinggi. Dia menyimpan penguasa Suan ke dalam cincin penyimpanannya dan meraih cakar binatang Leibao dengan tangan kirinya. Di bawah tatapan terkejut Leibao, Xiaoyan dengan paksa menarik Leibao ke depannya. Pada saat yang sama tangan kanan Xiaoyan mengepal. Saat Leibao berjuang sekuat tenaga, tinju Xiaoyan mendarat keras di kepala Leibao. Dengan suara ledakan keras, tubuh Leibao terkubur dalam-dalam di pegunungan di bawahnya. Gunung itu runtuh dan mengubur seluruh tubuh Leibao. Raungan kesakitan segera bergema. Di luar medan perang, semua orang tercengang ketika menatap Xiaoyan yang telah berubah menjadi raksasa.
Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut lebar-lebar. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit untuk membayangkan bahwa sosok yang baru saja dihantam ke pegunungan oleh Xiaoyan benar-benar seorang bandi bintang 7. Xiaoyan yang telah berubah menjadi Dewa Vajra berdiri di udara. Tidak jauh di depannya ada macan tutul petir hitam yang sangat besar. Macan tutul itu melotot marah ke arah Xiaoyan. Sepasang mata binatang buasnya yang besar telah berubah menjadi merah tua dan sesekali mengeluarkan raungan rendah. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Lei Bao meraung. Dari nadanya tidak sulit untuk mendengar kesungguhan di hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan jauh lebih kuat dari apa yang dilihatnya. Dari benturan tadi, Lei Bao dapat mengatakan bahwa kekuatan sejati Xiaoyan sepertinya bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, dengan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menandingi Xiaoyan. Menurut Lei Bao, karena manusia berjubah hitam ini mampu mengalahkannya dengan mudah, maka kekuatannya yang sebenarnya kemungkinan sudah setara dengan bandi bintang 8. Tentu saja ini hanya pendapat Lei Bao. Lagi pula dalam keadaan normal, untuk dapat dengan mudah mengalahkan bandi bintang 7, seseorang harus setidaknya menjadi bandi bintang 8. Hanya saja jika dia tahu bahwa kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya hanyalah bandi bintang 5, lantas apa yang akan dipikirkannya? Xiaoyan hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata Lei Bao dan menolak berkomentar. Melihat penampilan Xiaoyan, Lei Bao semakin yakin dalam hatinya. Pada saat itu hawa dingin tanpa sadar muncul di hatinya. Kemudian dia memikirkan luka-luka di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, maka sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Pada saat itu hasilnya akan tidak menguntungkan baginya. Aku akan memberimu muka. Kalian semua boleh pergi. Jika kalian berani masuk ke wilayah raja ini lagi, maka bahkan dengan perlindungannya, raja ini pasti akan membunuh kalian semua. Lei Bao mengeluarkan suara gemuruh rendah. Sosoknya berubah menjadi manusia lagi. Sekilas ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia telah terluka oleh Xiaoyan dalam tabrakan tadi. Saat suaranya terdengar, mata Lei Bao dipenuhi kebencian sembari menatap Xiaoyan. Dia berbalik dan berjalan menuju rumahnya sendiri. Tunggu! Suara acuh tak acuh Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Lei Bao yang baru saja berbalik memiliki ekspresi muram di wajahnya. Tangannya perlahan mengepal dan suaranya yang menyeramkan tampaknya keluar dari sela-sela giginya. Apakah ada hal lainnya? Tanya Lei Bao. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Xiaoyan berkata dengan senyuman. Ekspresi wajahnya membuatnya tampak tidak berbahaya. Namun hanya mereka yang mengenalnya yang tahu bahwa senyuman inilah yang telah menyebabkan seorang bandi bintang 9 menderita cukup banyak. Mendengar ini, Lei Bao menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Butuh waktu lama sebelum dia membuka mulutnya untuk bertanya dengan suara dalam. Bolehkah saya tahu apa yang sedang Anda bicarakan? Tanya Lei Bao. Sebelumnya aku telah mendeteksi fluktuasi energi tipe api di tempat ini. Karena tubuhmu bertipe petir, seharusnya ada kristal api tipe api di gua tempat tinggalmu. Ucap Xiaoyan. Memangnya kenapa kalau memang begitu? Jangan bilang bahwa aku harus memberikannya padamu. Ucap Lei Bao. Hahaha. Tubuh utamamu memiliki atribut petir dan berbenturan dengan energi atribut api. Kristal api tidak berguna di tanganmu dan tidak berharga. Karena itu aku ingin meminjamnya. Setelah kata-kata Xiaoyan terdengar, angin kencang tiba-tiba bertiup di langit. Aura yang sangat menakutkan menutupi seluruh area. Kau ingin merebutnya? Ucap Lei Bao. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Ucap Xiaoyan. Bagaimana kamu ingin berbicara? Lei Bao mengeluarkan ludahnya dengan susah payah. Wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi serius. 2 pil obat tingkat D. Suara santai Xiaoyan terdengar. Tetapi itu menyebabkan ekspresi wajah Lei Bao langsung berubah. Dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah dia salah dengar. Pemuda berjubah hitam di depannya ini tidak bermaksud menggunakan cara yang kuat untuk merebutnya dari tangannya. Sebaliknya dia ingin menggunakan pil obat untuk menukar kristal api di tangannya. Pada saat ini bahkan orang-orang di luar medan perang pun tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang oleh kata-kata Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam sekuat itu tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk merebut kristal api. Hal ini membuat mereka tanpa sadar merasa hormat kepada Xiaoyan. Bahkan saat berhadapan dengan binatang ajaib, dia masih bisa memberi pihak lain rasa hormat dasar sebagai seorang praktisi. Dibandingkan dengan sebagian orang, ini sudah dianggap cukup baik hati. Kamu benar-benar ingin menggunakan pil obat untuk ditukar denganku. Bahkan saat ini hati Lei Bao masih tidak berani mempercayainya. Setelah tertegun cukup lama, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia dengan santai mengeluarkan 2 pil obat tingkat D dari dalamnya. Melihat adegan ini, wajah Lei Bao langsung menunjukkan ekspresi gembira. Ia tidak menyangka bahwa barang-barang tidak berguna yang diperolehnya secara kebetulan ternyata dapat ditukar dengan pil obat tingkat D.
Hal yang membuat Lei Bao merasa lebih heran lagi adalah bahwa pria berjubah hitam di depannya jelas lebih kuat darinya. Namun dia bersedia menggunakan pil obat untuk menukar kristal api yang sama sekali tidak berguna baginya. Hal ini benar-benar membuat orang merasa sangat heran. Tentu saja alasan Xiaoyan melakukan ini adalah karena dia takut Lei Bao akan menghancurkan kristal api di saat putus asa. Itu akan sangat disayangkan bagi Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan tidak mau repot-repot mencari masalah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu ini, ia hanya bisa berkorban. Namun saat semua orang mengira masalah ini akan segera berakhir, kata-kata Lei Bao membuat ekspresi wajah semua orang menjadi sedikit lesu. Kristal api ini adalah sesuatu yang telah kuperjuangkan dengan susah payah. Demi itu, aku hampir kehilangan nyawaku. Sekarang kau ingin menggunakan 2 pil obat tingkat D untuk mengambilnya dengan mudah. Bukankah kau berpikir terlalu sederhana? Ucap Lei Bao. Mereka tidak menyangka bahwa Lei Bao ternyata punya nyali saat ini. Dia ingin menggunakan kristal api untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tanpa diduga orang ini benar-benar berani memanfaatkannya. Xiaoyan diam-diam tertawa dingin di dalam hatinya. Xiaoyan telah melihat lelucon semacam ini bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah lelucon itu diletakkan di depannya, lelucon itu hanya bisa membuatnya tertawa dingin. Mengikuti gelombang suara angin yang bertiup kencang, penguasa hitam besar sekali lagi muncul di tangan Xiaoyan. 2 pil obat tingkat D sebagai ganti kristal api milikmu. Kau sudah mendapat banyak keuntungan. Jika kau masih tidak mau, kau dapat memilih untuk bertarung denganku lagi. Jika kau menang, aku akan memberimu 5 pil obat tingkat D. Jika kau kalah, aku akan mengulitimu sampai tidak ada tulangmu yang tersisa. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini sudut mata Lei Bao berkedut. Tenggorokannya bergulung saat dia hendak membuka mulutnya untuk berbicara. Namun pada saat berikutnya suara acuh tak acuh Xiaoyan sekali lagi terdengar. Jangan coba-coba menggunakan metode menghancurkan kristal api untuk mengancamku. Kalau kau benar-benar melakukannya, tidak apa-apa. Aku juga akan membunuhmu. Paling-paling aku akan pergi dan mencari lebih banyak kristal api. Setelah kata-katanya terdengar, penguasa Suan di tangan Xiaoyan terangkat. Suara angin kencang yang berhembus seperti peluit yang bergema di langit. Pada saat yang sama ekspresi wajah Lei Bao berubah drastis. Saat tubuhnya mundur, dia membalikkan telapak tangannya dan kristal merah muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya ke arah Xiaoyan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa dukung terus channel Nobarta dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.